bulan ada dua? Benarkah 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 bulan ada dua? Bismillahirrahmanirrahim. Timun emas mengalahkan raksasa jahat. Timun emas. Bisa dibaca Cak Semerap. Ada seorang ibu tua yang hidup sebatang kara. Apa sebatang kara itu? Sebatang kara itu sendirian. Ada seorang ibu tua yang hidup sebatang kara. Dia tidak memiliki seorang anak pun. Sudah lama dia mengharapkan bisa mempunyai anak agar hidupnya tak kesepian dan dapat membantunya bekerja. Suatu hari dia didatangi oleh raksasa yang ingin memberi seorang anak dengan syarat apabila anak itu berusia 6 tahun harus diserahkan kembali kepada raksasa itu untuk disantap. Santap itu apa? Dimakan. Karena begitu mengharapkan anak, ibu tua itu mengangguk saja. Raksasa memberinya biji timun untuk ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu biji timun itu ditanam, sudah muncul buah-buah timunnya. Di antara buah timun itu ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Sang ibu tua kemudian memetik timun yang besar itu dan membelahnya dengan hati-hati. Alangkah terkejutnya dia, ternyata isinya adalah seorang bayi cantik. Ibu tua menamai bayi itu Timun Emas. Gak bisa disinengkon. Gak bisa. Bisa. Kenapa? Kan namanya cerita. Ibu tua merawat dan mengasuh Timun Emas hingga tumbuh menjadi anak yang cantik. Ketika tiba waktunya, datanglah sang raksasa untuk menagih janji ibu tua. Kok datang? Kan janji punan ibu pun 6 tahun raksasa ngambil anak. Kenapa? Ini tadi kan jangan disantap, jangan dimakan oleh raksasa. Terusan? Nah ini dibaca aja Semerap. Karena takut kehilangan timun emas, sang ibu tua mengulur janji agar raksasa datang 2 tahun lagi. Alasannya semakin dewasa semakin enak untuk disantap. Raksasa pun setuju. Setiap hari ibu tua semakin sayang kepada timun emas. Namun setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Ia terus berusaha mencari akal agar timun emas bisa selamat dari raksasa jahat. Suatu malam sang ibu tua bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemui seorang pertapa di sebuah gunung. Keesokan paginya ia langsung pergi ke sana. Di gunung itu ia bertemu dengan seorang petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal raksasa. Sepulangnya di rumah, ibu tua memberikan bungkusan-bungkusan tadi kepada Timun Emas dan dimintanya Timun Emas berdoa agar bisa terlepas dari sang raksasa. Keesokan harinya raksasa datang lagi untuk menagih janji. Ibu tua menyuruh Timun Emas keluar lewat pintu belakang. Raksasa pun mengejarnya. Timun Emas teringat akan bungkusannya, maka ditebarkannya biji mentimun. Sungguh ajaib, muncullah hutan mentimun yang lebat buahnya.
raksasa sulit untuk melewatinya. Tetapi raksasa itu menerobos dengan tenaganya yang kuat dan memakan buah-buah timunnya. Setelah makan timun itu, sang raksasa malah bertambah tenaganya. Lalu timun emas menaburkan jarum dalam sekejap. Tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Raksasa yang berusaha menerobos pepohonan bambu itu menjadi terluka tangannya dan kakinya. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa itu terus mengejar. Timun emas kemudian membuka bungkusan garam dan menaburkannya ke hadapan raksasa. Seketika muncullah lautan yang luas. Ternyata sang raksasa bisa melewati lautan itu. Tinggal satu bungkusan yang dimiliki timun emas. Dia membuka bungkusan terakhir itu dan melemparkan terasi ke arah raksasa. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa tidak bisa melangkah di dalam lumpur yang lengket itu. Akhirnya raksasa itu pun mati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi hamba-Mu ini. Timun emas mengucapkan syukur. Akhirnya timun emas dan ibunya hidup bahagia dan damai. Oh, selesai. Hah? Kan pun malam. Timun raksasa pun tenggelam. Terus hari sudah gelap. Waktunya taur. Belilah sendiri ketika apa? Belilah sendiri ketika apa? Belilah sendiri ketika apa? Belilah sendiri ketika apa? Pon.